Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti rangkaian ibadah sholat berjamaah baik maghrib dan isya yang kita selingi dengan kajian. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada dengan kita, kawan kita, spiritual dan Qudwah dan uswah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajarannya. Dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awwal adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita selalu memperingati, mengingat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya lahirnya, tapi juga perjuangannya, juga hijrahnya, juga dakwahnya, dan bahkan sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana dikumpulkan dalam bulan Rabiul sebagai bulan dari intisari dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rabiul Awal adalah bulan lahirnya, bulan hijrahnya, dan bulan wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan momentum Rabiul Awal, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita ingin selalu meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Selain kita mengetahui sejarah beliau, kita ingin meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dalam semua dimensi kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Man kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran." Sungguh pada diri Rasulullah SAW bagi kalian teladan yang baik. Teladan yang baik dalam hal apa? Kata ulama, dalam semua hal. Jadi bukan dalam ibadah saja, dalam muamalah, dalam siasah, dalam ekonomi, dan semua hal, termasuk di dalamnya dalam rumah tangga. Kita sudah sampaikan dalam 2 kesempatan yang lalu tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Dan tak lain ketika kita membahas itu adalah untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dalam dimensi rumah tangga yang selalu setiap hari kita mendapatkan yang baru. Setiap hari kita belajar, walaupun mungkin umur pernikahan kita sudah 10 tahun, mungkin ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 30. Jadi Rasulullah SAW di kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan tentang hak-hak dan kewajiban suami istri. Pada malam hari ini kita ingin tahu tentang nafkah. Nafkah yaitu artinya kewajiban seorang kepala keluarga untuk memberikan nafkah, memberikan harta, memberikan, kita nyebutnya nafkah, membiayai al-iyal, yaitu istri dan anak. Jadi di kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa seorang istri memiliki hak yang mendapatkan pakaian sesuai yang dimiliki oleh suami. Jadi jangan sampai suaminya beli pakaian baru, istrinya pakaiannya lama ya. Udah 5 tahun, 6 tahun udah ganti-ganti, suaminya setiap
tahun ganti. Ya. Ini sudah kita jelaskan, dan juga di kesempatan yang lalu ada hak suami, yaitu istri tidak boleh menyakiti suaminya. Dan nanti di akhirat ya, ada namanya al-hurul 'ain, yaitu bidadari. Dia akan mencela istri yang dulu menyakiti suaminya. Dia akan mengatakan qatalakillah, Allah akan membinasakan ya, karena tidak baik kepada suami. Dan kita sudah jelaskan juga, saya jelaskan dalam fikih akhir zaman, bahwa nanti di surga setiap orang akan bertemu pasangannya masing-masing, sekaligus ia bisa memilih bidadari atau bidadara. Karena ini dalilnya, dan juga Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan kemudian diikuti oleh keturunannya dengan iman, kami akan pertemukan mereka dengan keluarganya, dengan keturunannya, termasuk di dalamnya istri. Jadi orang yang masuk surga, dia memilih bersama pasangannya atau plus dengan bidadari dan bidadara, itu boleh, karena ini hukum tidak berlaku di dunia. Dan itu tergantung mana yang lebih dulu masuk surga ya. Kalau dia masuk surga duluan ya saya mau nunggu dulu istri saya lagi di neraka gitu ya, nunggu 1000 tahun dulu. Atau istrinya masuk duluan surga, saya nunggu dulu ya. Jadi ini hukum di akhirat berbeda dengan hukum di dunia. Itu yang perlu kita paham. Karena di surga seorang yang minum khamar tidak akan mabuk, tidak akan ya sakit. Karena di surga memilih pasangan bebas ya. Memilih pasangan bebas, baik dengan istrinya ataupun dengan bidadari atau dengan kedua-duanya. Karena ini nikmat yang tidak pernah bisa dirasakan di dunia, hanya ada di akhirat. Baik, jadi sekarang kewajiban nafkah kepada keluarga, yaitu dalam surat Al-Baqarah 233 disebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Dan al-mauludi lahu, yaitu orang yang memiliki anak. Ya, bisa itu bapak, maksudnya dia anaknya langsung atau dia cucunya. Ini masuknya mauludulah, yang dilahirkan untuknya. Jadi ada maulud, ada mauludulahu. Maulud yang lahir, bayi. Mauludulahu berarti ya, yang memiliki bayi. Ya. Kalau ada orang tuanya, dia mauludullahu. Kalau orang tuanya nggak ada, berarti kakek dan neneknya. Kalau nggak ada, ya berarti buyutnya. Seterusnya. Al-Quran mengatakan orang yang memiliki anak, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dia wajib untuk memberikan rezeki ya, dan memberikan pakaian dengan ma'ruf. Ya. Ini juga dalam ayat yang kedua, itu dalam surah At-Talaq, yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan menafkahkan sesuai dengan kemampuannya. Waman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Adapun orang yang rezekinya tidak terlalu lapang, maka menafkahilah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi sesuai kemampuan masing-masing. Kalau seorang suami hanya bisa memberikan pakaian
seharga 100.000 ya udah, jangan dipaksakan 300.000 ya. Penghasilannya sekian tapi dipaksakan membeli pakaian yang 1 juta misal. Ini dalam Al-Quran tuntunannya demikian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif. Apapun yang kalian nafkahkan dari sesuatu Allah akan menggantinya. Baik. Jadi apa yang kita keluarkan, nafkah kita kepada keluarga, Allah akan menggantinya insyaallah Subhanahu wa taala. Adapun hadisnya yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini 1 dinar yang engkau nafkahkan, yang engkau keluarkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau nafkahkan, nafkahnya keluar, nafkah mengeluarkan untuk memerdekakan budak, ya, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, 1 dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Jadi Rasul ingin membandingkan 1 dinar di zaman Rasulullah, jadi waktu belajar ekonomi Islam, ini setara dengan, ya, 1 dinar di zaman Rasulullah setara dengan 1 kambing 2 juta. Ini dinar Rasulullah SAW, tapi dinarnya bukan dinar Kuwait sekarang. Nah, dinarnya emas. Ya, dirham itu perak. Tapi dinar dirham sekarang berubah. Ya. Di Maroko dirham itu setara dengan 2.000 ya. Dinar tapi bukan dari perak, ya. Uang kertas. Jadi dinar untuk di jalan Allah artinya apa? Untuk jihad. Ada dinar untuk memerdekakan budak. Ada dinar disedekahkan untuk orang miskin. Dan ada dinar, 1 dinar semua, yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Kata Rasulullah SAW, ada lanjutannya. Yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluarga. Sesuai. Jadi ada, kita ngasih orang miskin berapa dinar? 1 dinar, 100.000. Kita kasih lagi untuk fisabilillah, orang yang belajar menuntut ilmu, 100.000. Kita kasih lagi orang miskin 100.000. Dan kita kasih lagi keluarga kita, istri dan anak kita 100.000. Itu nilainya yang kita berikan untuk keluarga, kata Rasulullah, adalah yang paling besar pahalanya. Jadi riwayat Muslim. Ya. Kadang kan kita baik kepada orang lain, tetapi kepada keluarga kita lupa ya. Nah ini hadisnya, hadis Muslim sahih. Ya. Ngasih ke orang berapa? 500.000, 300.000, subhanallah. Yang keluarga, ya, adalah 10.000 aja. Ya, jadi kalau bisa semuanya bagus. Ya. Tetapi kata Rasulullah SAW, yang paling banyak pahalanya yang engkau berikan kepada keluarga. Ya. Baik. Dan ini juga berlaku kepada, ya, suami istri, bukan suami saja, istri juga demikian. Nanti insyaallah hadisnya ada ya. Juga hadis lain ketika Rasulullah SAW, bolehkah aku bersedekah kepada kerabatku? Kata Rasulullah SAW, boleh. Apakah aku mendapatkan 2 pahala? Kata Rasulullah SAW, kau dapat 2 pahala. Apa itu ya Rasulullah? Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya, jadi silaturahim itu bukan hanya ketemuan doang, ngasih uang juga silaturahim. Ya, karena dia ada kekerabatan. Jadi pahalanya lebih besar. Baik, selanjutnya adalah hadis Thauban, mirip. Sebaik-baiknya dinar yang dinafkahkan seorang lelaki adalah dinar yang ia nafkahkan untuk keluarganya. Ya, dan dinar yang
ia nafkahkan untuk kendaraannya fi sabilillah, dan dinar yang ia nafkahkan untuk sahabatnya fi sabilillah. Jadi Rasulullah SAW menempatkan dinar yang pertama adalah untuk keluarga, yang kedua untuk apa? Kendaraan. Ya, untuk kendaraan. Jadi ya, transportasi. Nah, itu apalagi untuk dakwah ya, ini ada hadisnya. Jadi bukan ada orang menganggap, padahal Rasulullah SAW dinar yang dikeluarkan untuk kendaraan di jalan Allah, itu apa? Ya, selain jihad, menuntut ilmu, selain menuntut ilmu, mengajarkan, itu semuanya fi sabilillah. Ya, itu adalah dinar yang afdal setelah dinar untuk keluarga. Dan dinar yang dikeluarkan untuk teman-temannya fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi demikian, bahwa dinar atau uang yang dikeluarkan untuk transportasi di jalan Allah itu besar pahalanya setelah dinar yang dikeluarkan untuk keluarga. Tapi tetap yang pertama apa? Keluarga. Selanjutnya Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku berkata, ya Rasulullah, apakah aku mendapatkan pahala pada Bani Abi Salamah? Jadi Ummu Salamah ini dari kabilah Bani Abi Salamah. Maksudnya fi Bani Abi Salamah, anak-anak Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah nama istri, Abu Salamah suaminya. Abu Salamah meninggal setelah perang Uhud beberapa hari, kita tahu kisahnya. Ya. Jadi setelah perang Uhud, Abu Salamah ini pendarahan, nggak langsung meninggal. Ini supaya yang mengingatkan kita, sehingga nggak lama meninggal dan Rasulullah SAW dengar kabarnya. Ketika Rasulullah SAW datang ke sana, Abu Salamah meninggal, ya, dan matanya terbelalak, terbuka. Maka Rasulullah SAW tutup matanya. Kemudian kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, mau engkau aku ajarkan doa? Kata Ummu Salamah, tentu ya Rasulullah. Rasulullah SAW bacalah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kisahnya populer. Ya. Jadi enggak lama setelah itu, setelah Ummu Salamah kehilangan suaminya dan masa iddahnya habis, beberapa lelaki mendatangi Ummu Salamah untuk dinikahi. Dan enggak tanggung-tanggung yang datang kepada Ummu Salamah ini adalah orang-orang besar. Abu Bakar datang. Jadi janda seorang syahid di perang Uhud, ya, atau setelah perang syahid, enggak langsung meninggal. Datang kepada Ummu Salamah, Abu Bakar bilang, ya, saya ingin menikahi Anda. Kata Ummu Salamah, tidak ada orang yang lebih baik daripada mantan suami saya. Abu Bakar mundur. Keesokan harinya datang Umarul Khattab, sama. Ya, kata Umarul Khattab, ya, wahai Ummu Salamah, saya ingin menikah dengan. Kata Ummu Salamah, tidak ada orang yang lebih baik dari mantan suami. Ya. Sehingga di hari yang ketiga datang seorang lainnya yang membuat Ummu Salamah kaget. Tak lain dan tak bukan, yaitu Rasulullah SAW sendiri. Kata Rasulullah, ya wahai Ummu Salamah, aku ingin menikahimu. Ya. Kata Ummu Salamah, tidak ada yang lebih baik dari mantan suamiku kecuali dirimu ya Rasulullah. Ya. Ternyata doa Ummu Salamah selama ini dijawab. Tahu arti doanya? Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibah yang aku hadapi, dan berikan aku pengganti yang lebih baik dari musibah yang aku alami. Ini ada isyaratnya. Ya, ada isyaratnya. Berikanlah aku pahala dalam musibah yang aku hadapi, artinya semakin kita bersabar, pahalanya
banyak Allah berikan. Yang kedua, berikan aku yang ganti yang lebih baik dari musibah yang aku alami sekarang. Tak lain adalah ganti daripada mantan suaminya sendiri. Dan Ummu Salamah enggak ngeh itu. Enggak paham apa maksudnya. Ternyata Allah kabulkan bahwa Allah memberikan ganti yang lebih bagus, yang lebih baik dari Abu Salamah mantan suaminya. Tak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi wa akhlif li khairan minha. Itu artinya pengganti dari Abu Salamah. Dan selama ini enggak ada Abu Bakar, Umar enggak lebih baik dari mantan suaminya. Ternyata Rasulullah yang melamar. Kata Ummu Salamah, jelas enggak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah mantan suami kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah ia sebagai ummul mukminin. Jadi Ummu Salamah mengatakan, apakah aku mendapatkan pahala kalau aku memberikan nafkah kepada anak-anak Abu Salamah? Ya. Sedangkan aku tidak punya harta yang bisa aku tinggalkan ini dan ini. Sesungguhnya mereka anak-anak. Innamahum baniya. Mereka anak-anak. Ya, jadi saya ingin nafkah saja pada anak-anak Abu Salamah. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, betul, engkau akan mendapatkan pahala atas apa yang engkau nafkahkan. Ya. Atas apa yang engkau nafkahkan. Jadi Abu Salamah pernah punya anak sebelumnya dari Ummu Salamah. Dan dia mengatakan, boleh enggak saya menafkahkan kepada mereka? Rasulullah SAW, dan engkau akan mendapatkan pahala atas itu. Ya, mereka adalah anak-anak. Baik. Itu hadis Ummu Salamah. Jadi menafkahkan kepada keluarga itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam hadis yang panjang dalam kitab An-Niyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah yang engkau harapkan wajah Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau akan diberikan pahala. Sehingga apa yang engkau berikan masukkan ke dalam mulut istri. Ya. Jadi hadis ini dijadikan hadis romantis. Ya. Istri boleh nggak nyuapin suami ini? Suami nyuapin. Dalilnya apa? Engkau tidak nafkah. Ya. Karena Allah, sampai yang engkau masukkan ke mulut istrimu kecuali engkau akan diberikan pahala dengan nafkah tersebut. Jadi satu suapan, disuapin. Ya. Ini menunjukkan apa? Dapat pahala, baik suami ataupun istri. Ya. Romantis, baru nikah, sepiring berdua. Ya, segelas berdua. Ya. Nanti udah lama makan sendiri-sendiri ya. Iya, mantis makannya udah lama. Aduh, makan berdua mah nggak kenyang ya. Dia sendiri aja. Nah, jadi ini kata Rasulullah, engkau menyuapkan, disuapkan, jelas fi amratik, ke dalam mulut istrimu, itu nafkah, engkau mendapatkan pahala. Jadi romantis bagaimana Rasulullah SAW disuapkan, ya, baik istri ataupun suami. Ya. Ini kalau orang Arab ya romantis terus, ya, karena keluarga makannya satu nampan ya. Nggak pernah sendirian makan. Hingga ketika saya tinggal sama orang Maroko, dia bilang, kok ente makan sendiri? Itu di serumah ada 6 orang, piring cuma 2 biji ya. Sedangkan kita di rumah ada 3 orang, piring 20 ya. Karena mereka biasa makannya bareng.
Iya. Makan bareng-bareng dan makan bersama. Kalau jam makan jam 2, kita masih di jalan, itu tungguin sampai datang, diteleponin di mana? Kita mau makan. Sampai seperti itu. Kalau kita masing-masing aja lah. Udah jamnya makan sendiri-sendiri. Ya. Selanjutnya adalah hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ya, Musalamah. Jadi Musalamah dia tidak punya tarikah, harta yang akan diberikan kepada pewarisnya, jadi dia berinfak saja ketika hidupnya. Kata Rasulullah, engkau akan mendapatkan pahala atas hal tersebut. Selanjutnya hadis Abu Mas'ud Al-Badri dari Nabi SAW, apabila seorang lelaki menginfakkan kepada keluarganya satu nafkah, ya artinya sekali, dan ia mengharapkan pahala dari nafkah tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah. Ya. Mirip dengan yang tadi. Nah, selanjutnya ini lebih tegas lagi dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut." Cukuplah menambah seseorang dosa ketika ia menelantarkan keluarganya. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa seorang kepala keluarga tidak boleh menelantarkan keluarganya. Orang yang ditanggungnya itu dosa. Jelas? Iya. Alhamdulillah anak-anak mau makan apa hari ini? Lillah ya. Makan Allah yang nanggung tapi enggak dikasih. Alhamdulillah. Keluarga antum puasa terus. Alhamdulillah. Lillahi ta'ala. Bukan Ustaz. Karena emang gak ada makanan. Jadi gak makan. Gak boleh ya. Kecuali emang ibadah. Ini emang gak ada makanan. Ya. Jadi suami itu apa? Pelit ya. Pelit bukan karena gak punya. Tapi emang ada tapi gak dikasih. Dosa. Atau dia tidak mau bertanggung jawab. Itu dosa. Dalam riwayat Muslim. Ini lebih dengan teks yang lain. Cukuplah menambah seorang lelaki dosa ya ketika ia menahan. Menahan ya. Menahan artinya apa? Dia punya uang dia tahan dan dia tidak berikan kepada orang yang ditanggungnya. Dan kita tahu hadis Hindun. Hindun adalah istri daripada Hindun bin Utbah daripada Abu Sufyan. Ya, dalam hadis yang sahih. Ketika suatu hari Hindun pernah mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Suami saya Abu Sufyan itu adalah suami yang pelit, ya. Ya. Dan dia nggak akan berikan saya uang, ya. Boleh nggak saya ambil uangnya, ya? Tanpa izinnya. Kata Rasulullah SAW, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah yang bisa mencukupi dirimu dan anakmu sewajarnya. Ini kebalikan yang kemarin ya. Yang kemarin suami nggak megang apa-apa. Mau ke stasiun minta uang buat Grab. Mau beli mana kartu ATM-nya saya nggak megang. Ini kebalikannya. Ini suami uangnya banyak, tapi istri nggak dikasih. Ya. Ini Hindun, ya Hindun masuk Islam. Pernah mengadu kepada Rasulullah. Abu Sufyan ini bakhil, ya nggak pernah ngasih uang. Ya. Gimana ya Rasulullah? Boleh nggak saya ambil uang tambah sini? Rasulullah boleh, tapi yang mencukupi dan wajar. Nggak semua. Mana dompet si bapak ya? Dia semua tarik semua. Pas bapak lihat, wah, dompetnya cuma kosong semua, ATM-nya hilang semua, ya 2.000 perak, 2 irang semua, nggak begitu ya. Ini kebalikannya. Jadi seorang istri yang dia memegang hartanya semua dengan seorang suami yang memegang hartanya semua. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya.
Jadi itu yang disabdakan Rasulullah SAW. Baik. Kalau misalnya yang punya uang istri gimana? Ya, kita kembalikan. Suaminya misalnya kerjanya serabutan, istrinya kaya. Boleh nggak istri menafkahkan kepada suaminya? Boleh. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini orangnya prihatin. Dan saking prihatinnya Ibnu Mas'ud pernah dibilang sama sahabat itu Ibnu Mas'ud, kakinya betisnya itu tipis, saking kurusnya ya. Ibnu Mas'ud lagi naik pohon kurma, para sahabat tuh lihat ya, itu kaki Ibnu Mas'ud kecil gitu ya. Maka Rasulullah SAW marah, kata Rasulullah SAW, betis Ibnu Mas'ud itu lebih baik daripada kalian ya, dan betis itu adalah betis yang ada di surga, kata Rasulullah. Jadi jangan engkau menghina ya, betis yang kecil itu. Ya, jadi intinya Ibnu Mas'ud prihatin, bukan karena dia nggak kerja, tapi nggak punya istri, nggak punya uang. Dia punya emas, tapi dia ragu ingin mengasihi. Gimana ini? Apakah saya bisa? Dia menanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Ini kebalikannya ya. Tadi Abu Sufyan banyak uangnya. Ini Abu Sufyan ini memang saudagar. Dari belum masuk Islam juga banyak uangnya. Kira-kira demikian. Ya, harus dipahami dulu. Ya, karena dulu sering sayembara di Mekah ini Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal ya, trio nih. Ya kan? Nah, yang meninggal 2, tinggal Abu Sufyan masuk Islam. Ini orang kaya semua. Kalau sayembara apa banyak. Nah, ini kebalikannya. Ibnu Mas'ud enggak punya apa-apa. Sedangkan istrinya punya ya, emas. Dan ia melihat suaminya ya prihatin. Bahasa Mesirnya ghalban ya. Ghalban itu artinya uangnya enggak ada. Saya bilang, ya Rasulullah, bahwa suami saya Ibnu Mas'ud ini enggak punya uang. Jadi saya nyimpen emas. Kalau saya kasih emas itu untuk suami saya dapat pahala enggak? Ya, kata Rasulullah, engkau dapat pahala. Dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala ya, pahala silah, ya, pahala menyambung ya. Menyambung apa? Di sini adalah menyambung ya, kekerabatan yang tak lain adalah pernikahan. Jadi dapat 2 pahala. Pertama karena sedekah itu, kedua karena engkau istrinya engkau kasih kepada suamimu itu dapat pahala. 2 pahala. Baik. Jadi demikian. Nah, kalau dua-dua ini kaya bagaimana? Ya, itu beda lagi ya. Tetap ya, harus ada porsinya masing-masing. Ini satu yang kayanya suaminya, yang satu lagi yang kayanya istri. Itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nah, kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW dari Imam Nawawi mencantumkan hadis ini tentang nafkah ya, secara umum, khususnya kepada keluarga. Ya, jadi hadis ini umum, tapi Imam Nawawi memaksudkan kepada keluarga. Tidaklah seorang hamba di pagi hari, ya, tidak ada satu hari ya, di mana seorang hamba dia bangun pagi-pagi ya, kecuali 2 malaikat turun. Ada 2 malaikat turun. Dan malaikat itu berdoa setiap pagi. Ya Allah, berikanlah hambaku yang menafkahkan gantinya. Jelas ya? Jadi nafkah itu memang kita pahaminya untuk keluarga biasa. Padahal nafkah itu, nafkah itu infak gitu. Tapi di sini Imam Nawawi maksudkan nafkah kepada keluarga. Ya Allah, berikanlah seorang yang memberikan nafkah gantinya ya, dan satu lagi malaikat berdoa, ya Allah, berikan orang yang tidak memberikan nafkah, yang menahan tangannya untuk memberikan nafkah ya, talafan, kehancuran dan kerusakan ya. Jadi itu didoain sama malaikat. Semakin kita sering memberikan nafkah, didoain, ya Allah, berikan
ya gantinya. Makanya kalau bilang wah orang yang menikah itu berkah, ini dosa. Ya, salah satunya ketika suami memberikan nafkah, dia doain sama malaikat, ya Allah berikanlah ganti, insya Allah. Kalau diberikan kepada istrinya, bukan kepada orang lain ya. Kan sekarang begitu, ada orang kaya, ya punya uang, tapi di istrinya sekian sama perempuan lainnya nggak jelas, akhirnya habis itu, karena nggak jelas. Ini kepada istrinya sendiri dikasih, itu didoain sama malaikat. Ya Allah berikanlah ganti, ya Allah berikanlah ia kelapangan rezeki. Jadi ya, bukan satu perkataan ya, bahwa menikah itu banyak rezeki, banyak anak, banyak rezeki. Ya ini mungkin mendasarkannya kepada ini. Ya. Jadi kalau nanti sudah menikah ada rezekinya, ya memang tidak. Karena ketika kita menafkah kerja nih, mengasih uang kepada istri dan anak kita, itu didoain sama malaikat setiap pagi. Semoga Allah memberikan gantinya, semoga Allah memberikan gantinya. Itu ya. Jadi itu kita yakin ketika anak mau menikah, kita yakin bahwa dia akan ada rizkinya. Kenapa? Karena dia nanti didoakan oleh malaikat setiap kali dia menafkahkan anak istri. Ya. Itu hadisnya ya. Jadi ini juga hadis dipahami secara umum di luar konteks keluarga orang yang sedekah pagi-pagi. Makanya pagi-pagi ke masjid masukin ke kotak. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Karena ini setiap pagi ya, setiap pagi. Jadi bukan siang atau sore. Setiap pagi ngasih. Setiap pagi kan di sini jelas, tidaklah seorang hamba di pagi hari yusbih ya. Malaikat turun ya, berikanlah orang yang menafkahkan, yang berinfak, gantinya berikan orang yang menahan hartanya kehancuran dan kerusakan. Itu ya. Bisa pergi masukin ke kotak, ya, ke kotak amal, ke kotak sedekah, itu Allah yang akan kirim kepadanya. Nah, malaikat ya akan berdoa kepadanya untuk diberikan gantinya. Dari Nabi Muhammad SAW, dari Abu Hurairah juga, Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, memberi. Ya, ini menunjukkan umat Islam harus banyak memberi, bukan meminta. Ya, kalau begitu mintanya gini. Anda minta tangannya di atas ya, bukan. Maksudnya apa? Memberikan itu lebih baik daripada meminta. Walaupun meminta tangannya di atas, tetap aja dia meminta. Bukan berarti tangan posisinya. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, ini pembahasan tersendiri sudah kita bahas, bagaimana meminta-minta itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah SAW, apalagi pada hal yang dia miliki. Itu nggak bagus. Kecuali dia nggak punya, tapi dia punya, dia minta-minta, itu nggak bagus. Contohnya gimana? Ya, contohnya dia punya HP 2, terus dia minta ke orang, minta HP dong. Bukannya punya HP buat beli iPhone, buat beli Vivo, buat beli itu namanya apa? Takatsuran. Ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meminta kepada orang, takatsuran, karena dia untuk takatsur itu artinya apa? Karena dia untuk koleksi, bukan karena dia tidak mampu. Koleksi, dia memperbanyak. Ja'a yaumal qiyamati, ya. Dia akan datang di hari kiamat, walaysa fi wajhihi syai'. Ya. Nanti di hari akhir mukanya enggak ada dagingnya ya, tengkorak doang. Nauzubillah min dzalik. Iya, serem. Jadi demikian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wabda biman ta'ul. Nah ini, mulailah sedekah itu kepada orang yang menjadikan, yang jadi tanggungan. Ta'ul itu artinya apa? Orang yang kita tanggung. Ya. Tak lain adalah keluarga kita. Jadi jangan lupa, kalau kita ngasih ke orang, kita udah ngasih belum kepada keluarga kita. Ini yang berat ya, kadang berat. Ada orang yang perhatian kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri lupa.
Wa khairus sadaqati ma kana ala dhahri ghinan. Dan sebaik-baiknya sedekah yaitu ketika pundakmu kaya. Jadi sedekah yang paling baik itu gimana kata Rasulullah? Anta saddaqa wa anta ghaniyun wa anta sahihun, ya, syahihun ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Jadi sedekah yang paling utama itu adalah ketika engkau sehat, ketika engkau lagi pelit, ya, lagi nggak mau ngeluarin uang. Di sini ditambahkan ketika engkau lagi kaya, lebih banyak uang nih. Wah, alhamdulillah dapat proyekan 10 juta. Gitu. Sedekah dong, nanti aja lah. Kalau udah tinggal 1 juta ya, itu salah. Justru ketika lagi banyak uang itu sedekahnya paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau uangnya sudah berkurang baru sedekah, itu pahalanya enggak seperti kita lagi banyak uang. Beda. Lagi sehat, lagi pengen kaya, wa takhshal faqra, lagi kalian takut jadi miskin. Nah, itu sedekah yang paling afdal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang mencari dirinya untuk iffah itu artinya apa? Ya, menjaga harga dirinya, maka Allah akan membuat dia terjaga harga dirinya. Artinya dia tidak minta-minta. Wa man yastaghni, barang siapa yang minta kaya, yughnihillah, pasti Allah akan membuat dia kaya. Jadi ini hadis-hadis yang mungkin bagi kita apa sih ini hadis-hadisnya, tapi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tahu ya sampai sekarang bahwa ada kewajiban dalam berkeluarga, berumah tangga kepada keluarga, ya, bahwa nafkah yang kita keluarkan untuk keluarga itu adalah nafkah yang terbaik, yang pahalanya paling besar, ya, yang kalau kita menyia-nyiakan itu termasuk dosa kata Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang meminta untuk dijaga harga dirinya, Allah akan jaga. Dan barang siapa yang minta kaya, Allah kasih dia kaya. Boleh nggak kita berdoa kaya? Ya Allah jadikan saya miliarder, boleh nggak? Boleh. Karena di sini jelas, waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang minta kaya, Allah akan kasih kaya. Boleh, ya. Dan itu di sini jelas bahwa Rasulullah SAW ingin umatnya tidak menjadi umat yang meminta-minta, tetapi bekerja, berusaha maksimal mungkin agar bisa menjadi orang yang tangannya di atas, bukan di bawah, bukan di bawah minta-minta kepada orang lain. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada 2 pertemuan lagi masalah nafkah ini karena sangat penting. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, ya. Jadi yang kita pahami khususnya lagi bulan Maulid ini, ya, bahwa Rasulullah SAW itu contoh, bukan dalam satu hal, semua hal masuk dalam keluarga. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW ini contoh sekali dalam kehidupan, dalam pendidikan, dalam bagaimana menghadapi hidup dan bagaimana kita menjalani hidup rumah tangga. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan jalannya dan keluarga kita tetap sakinah, mawaddah warahmah, ya, memiliki keturunan yang soleh dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.